Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam saya. Sa'idatul mubarakah. Kaifa halukum? Bi khairi walhamdulillah. Kaifa halukum ya Ustazah? Ama be. Fiksi. Helma. Ulima. Sekar. Hadir semua ya. Teman-teman, di sini saya akan mengajarkan kalian tentang hadis sumber ajaran Islam. Kira-kira teman-teman udah tahu belum apa itu hadis? Apa itu hadis? Perkataan, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan memahami secara perkembangan hadis. Sejarah penulisan hadis merupakan masa atau periodisasi yang telah dilalui oleh hadis dari masa lahirnya, dari masa Rasulullah sampai masanya siapa? Kira-kira? Tabi'in. Dari masa Rasulullah, sahabat sampai tabi'in, bawahnya lagi. Nah, dengan memperhatikan masa yang telah dilalui, hadis masa timbulnya atau lahirnya di zaman Nabi, meneliti dan membina hadis serta segala hal yang mempengaruhi hadis tersebut. Intinya, di sini kita akan memahami bagaimana sejarah perkembangan hadis dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang. Nah, materi yang pertama yaitu periode pertama perkembangan hadis pada masa Rasulullah, yang kedua, periode kedua yaitu perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin pada tahun 11 sampai 40 Hijriah, yang ketiga, periode perkembangan pada masa sahabat kecil dan tabi'in, yang keempat yaitu perkembangan hadis pada abad kedua dan ketiga Hijriah, yang kelima, periode masa mentasiskan hadis dan penyusunan kaidah-kaidahnya, yang keenam, dari abad ke-4 hingga tahun 656 Hijriah, yang ketujuh yaitu periode ketujuh 656 Hijriah sampai sekarang, dan yang ke-8 adalah fase pengumpulan dan penulisan hadis. Itu pada masa Rasulullah, periode al-wahyi wa at-takwin, pada masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Nah, pada masa Rasulullah ini, para Rasulullah yang menerima hadis itu, nanti beliau ini akan menyampaikan wahyu kepada sahabatnya secara langsung maupun tidak langsung. Penerimaan secara langsung misalnya saat Nabi memberi ceramah, pengajian, khutbah dan penjelasan terhadap pertanyaan para sahabat. Adapun penerimaan secara tidak langsung adalah mendengar dari sahabat lain atau dari utusan-utusan, baik dari utusan yang dikirim Nabi ke daerah-daerah tertentu yang akan menjelaskan tentang hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin pada tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Periode ini disebut at-tasabut wa al-iqlal min al-riwayah, masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Nabi SAW pada saat itu wafat pada tahun 11 Hijriah. Pada umumnya, beliau meninggalkan dua pegangan sebagai dasar bagi pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan hadis. Materi selanjutnya yaitu perkembangan pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Periode disebut dengan al-intisyar al-riwayah ila al-mashhad, masa berkembang dan meluasnya riwayat hadis. Pada masa ini daerah Islam sudah luas, yakni negeri Syam, Irak, Mesir, Samarkand, bahkan pada tahun 93 Hijriah meluas sampai ke Spanyol. Hal ini bersamaan dengan berangkatnya para sahabat ke daerah-daerah tersebut, terutama dalam rangka tugas memangku jabatan pemerintah dan menyebarkan ilmu hadis. Nah, para sahabat kecil dan tabi'in ingin mengetahui hadis-hadis Nabi yang harus
diharuskan berangkat ke seluruh pelosok wilayah Daulah Islamiyah dan untuk memberikan pelajaran tentang hadis tersebut kepada masyarakat yang di sana. Lanjut Mbak. Selamat tahun. Materi selanjutnya yaitu perkembangan hadis pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Periode ini disebut dengan al-kitabah wa al-tadwin, masa penulisan dan pembukuan. Maksudnya penulisan dan pembukuan di sini adalah secara resmi, yakni diselenggarakan oleh inisiatif pemerintah. Adapun kalau secara perseorangan sebelum abad kedua Hijriah sudah banyak ditulis baik pada masa tabi'in, sahabat kecil, sahabat besar, bahkan saat pada masa Nabi meskipun dengan kondisi seadanya. Materi selanjutnya yaitu masa menfasihkan hadis dan penyusunan kaidah-kaidahnya, yaitu abad ketiga Hijriah merupakan puncak usaha membuat hadis sesudah kitab-kitab Ibnu Jurayj, kitab Mutawatir, Al-Malik tersebar dalam masyarakat dan disambut dengan gembira. Kemauan menghafal hadis, pengumpulan dan pembukuannya semakin meningkat dan mulailah ahli-ahli ilmu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk menyebarkan suatu hadis tersebut. Nah, materi selanjutnya dari abad keempat sampai tahun 656 Hijriah. Pada periode 6 ini dimulai pada abad keempat hingga tahun 656 Hijriah, yaitu pada masa Abbasiyah. Angkatan kedua periode ini dinamakan As-At-Tansib wa At-Tartibi wa Al-Istirashki wa Al-Jami. Ulama-ulama hadis yang muncul pada abad kedua dan ketiga digelari dengan mutaqaddimin yang mengumpulkan hadis. Pada periode ketujuh ini, pada tahun 656 Hijriah sampai sekarang, periode ini pada masa sudah meninggalnya Khalifah Abbasiyah. Yang keberapa itu? Ada yang tahu keberapa? Ada yang tahu itu yang keberapa? 11. Mana sih? Ke-17. Al-Mu'tasim pada wafat pada tahun 656 Hijriah. Sampai sekarang periode ini dinamakan Ahdu Asy-Syafi wa Al-Jami wa At-Tahtiji wal Al-Bahshi, yaitu masa penyerahan, penghimpunan, pengtahrijan dan pembahasan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh ulama pada masa ini adalah penerbitan kitab-kitab hadis, menyaringnya dan menyusun kitab ke-6, kitab tahrij, serta membuat kitab-kitab jami yang lain. Nah, materi selanjutnya, materi yang terakhir, yaitu perilaku orang yang berpegang teguh pada hadis. Kelak kita akan menyampaikan hadis-hadis Rasulullah kepada masyarakat ya. Kita dapat benar-benar menghayati ajaran-ajaran yang terkandung di dalam suatu hadis dan dapat menghayati betapa ajaran itu butuh proses yang panjang ketika sampai kepada masyarakat nanti. Dan kita menjadi bagian dari sampainya ajaran-ajaran Rasulullah tersebut kepada masyarakat. Karena materi sudah selesai saya sampaikan, di sini saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Dari sini Mbak Sekar sampai ini berdua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, sama Laras. Ini juga 6. Ada yang terakhir sini. Ini 5 terus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak Laras kan itu iya. Jadi sama Sani, apa Sani ikut sana. Dan menjadi 3 kelompok.
para sahabat menerima secara langsung dari Rasulullah dan secara tidak langsung mendengar dari sahabat yang lain atau dari utusan langsung oleh Rasul. Terus yang kedua, hadis pada periode masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, riwayat hadis tersebar secara terbatas termasuk penulisannya. Pertanyaan ketiga, hadis pada periode sahabat kecil dan tabi'in. Pada saat Islam sudah mulai tersebar luas, sahabat dan tabi'in menyebarkan hadis ke seluruh pelosok daulah Islam. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mutiara yang kalimatnya najati layati minal kasal. Artinya apa? Kesuksesan tidak datang dari kemalasan. Barang siapa